Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan podcast Sukabumi Merah Putih. Telah hadir bersama kita para tokoh berikut tim pengurus Presidium Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara. Marilah kita sambut baik dan kita dengarkan apa saja perjuangan-perjuangan tim Presidium sehingga kita sudah final, tinggal menunggu moratorium dari pemerintah pusat. Untuk itu, mangga tim Presidium menjelaskan, memaparkan perjuangan-perjuangan demi membela atau kepentingan masyarakat Sukabumi Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, yang saya hormati semua sahabat-sahabat, para tokoh, pemuda, pemudi, para cendekiawan, para pejabat, juga para pendukung terhadap pelaksanaan usaha Presidium untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi Utara. Perlu kita diingat bahwa proses perjalanan pergerakan terbentuknya Presidium mengingat backgroundisasi secara geografis, kependudukan semakin berkembang, jangkauan komunikasi jauh, kemudian juga kecamatan terbanyak, desa terbanyak di Jawa Barat, kemudian juga proses atas masukan secara akademisi, praktisi, dan tokoh-tokoh pada waktu itu kurang lebih pertama adalah 2003, 2007, 2010 mulai gaum dan mulai tersusun secara lehal bahwa Presidium dibentuk dan di-SK-kan. Tahapan-tahapan yang kami lakukan, yang pertama adalah komunikasi, konsultasi pihak masyarakat, tokoh-tokoh dengan para pejabat yang ada di Sukabumi pada waktu itu, kemudian juga menyebarkan informasi dan langsung ditandatanganinya oleh BPD dan Kades pada waktu itu. Alhamdulillah semua Kades yang ada di wilayah calon CDOB pada waktu itu 27 kecamatan, 21 kecamatan, 263 desa, pada waktu itu 99% menandatangani. Hanya pada waktu itu 2 desa yang terlambat, yang ketinggalan, tapi nyusul. Kemudian tahapan berikutnya adalah komunikasi konsultasi dengan Pemda. Pada waktu itu ada Pak Maman ya, Bupati kita, terus Pak Sukma. Ya alhamdulillah merespon sehingga kita bisa juga menghadiri rapat pernah di DPRD yang adalah ketuanya Pak Badri ya, Pak Badri. Kemudian juga ke Jawa Barat itu pada waktu itu masih gubernurnya Pak Dhani dan itu dilanjuti oleh Pak Her ya. Kemudian lagi ke pusat menghadapi dan mendatangi komunikasi dengan Komisi 2 ya, Komisi 2 DPR Pusat, kemudian DPD dan juga Komisi 1. Itu tahapan-tahapan yang kita lakukan. Kemudian pengkajian dan survei dari perguruan tinggi itu 3 kali sampai 4 kali dan dirumuskan di pendopo. Yang masih hangat adalah pada waktu PLT-nya Pak Jainul ya. Pak Jainul, kami kumpul di situ dan menyatakan atas nama Bupati siap membantu mendorong dan juga sampai terjadinya KSU atau Kabupaten Sukabumi Pemekaran itu. Nah kemudian tidak diam dari itu, kami terus berkomunikasi dengan pihak Jawa Barat, kemudian dari provinsi, kemudian juga dengan stakeholder yang ada. Kemudian juga kita bolak-balik ke Kemendagri, kemudian rapat di komisi dan di bundaran gedung DPR RI yang alhamdulillah pada itu tanggapan yang positif bahwa salah satu di Jawa Barat itu adalah Kabupaten Sukabumi atau persiapan Kabupaten Sukabumi harus jadi sebab salah satu komisi dari Jawa Barat mengatakan di Jakarta bahwa Sukabumi yang sudah layak, Sukabumi yang sudah lama, Sukabumi yang sudah lengkap secara administrasi dan juga secara data faktanya
Tetapi keterhalang pada waktu itu adalah zaman Pak SBY, presidennya adalah adanya moratorium dan munculnya Ampres, amanat presiden bahwa yang 3 di Jawa Barat harus diperhatikan dan harus diwujudkan untuk mereka itu, yaitu Sukabumi Utara, Bogor Barat, dan Garut Selatan. Yang sampai saat ini ketika pemimpin presidennya Pak Jokowi ini kelihatannya abstain of law, artinya tidak ada tanggapan yang positif dan tidak ada kegiatan-kegiatan yang memberikan kepada kami untuk proses yang percepatan. Tetapi KSU atau presidium tetap konsisten bahu-membahu dan komunikasi dengan arus bawah dan tengah serta atas tetap berjuang. Ya alhamdulillah kemarin kami bergabung dengan Perkonas sebab saya menilai bahwa Perkonas adalah forum komunikasi tingkat nasional se-Indonesia, lembaga strategis untuk menampung baik itu calon CDOB ataupun DOB yang sudah lama. Yang alhamdulillah Perkonas sudah melaksanakan 2 kali Munas, dan Munas kemarin yang bulan yang lalu kita berjuang dan tercatat Sukabumi atau KSU Sukabumi itu nomor 106. Tetapi setelah itu saya komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, sekarang menjadi nomor 5 urutan secara nasional. Itu wajar dan tepat bahwa ini harus direspon oleh Bupati. Tinggal sekarang rekom dari Bupati dan Gubernur. Mohon maaf ini Pak KDM, mohon dengan sangat pahami dan hargai hormati perjuangan kami di Sukabumi yang sudah 35 tahun sebetulnya kalau dihitung dari mulai 2003, 2007, 2010 sampai hari ini. Tinggal dihitung saja kurang lebih lah seperti itu. Sudah hampir 7-8 bupati ya pengganti ya. Iya. Dari Pak Anwar. Sudah lama sekali. Sudah lama sekali 35 tahun yang saya ingat itu kan. Ketika itu saya masih kuliah. Nah, tindak lanjut hari ini dan kami sepakat presidium ingin Pak Asjab sebagai bupati dan Pak Arya sebagai wakil bupati untuk merespon, mendukung dan duduk bareng. Mari kita perjuangkan sampai titik keberhasilan. Sebab kalau ini diadopsi dan dialihkan isu ini kepada pihak yang lain atau misalkan 9 kecamatan mau ke kota, ini malu Pak Asjab sebagai bupati. Ya, mana perjuangan kami, mana harga diri pihak pemerintahan kalau itu digadang-gadang menjadi digabungkan. Nah ini kami komitmen hari ini, mari kita sama-sama mulai forum komunikasi daerah sampai Provinsi Jawa Barat Pak KDM agar tetap membantu menyuarakan kami di tingkat provinsi sampai kepada pusat agar moratorium dicabut dan diganti oleh PP segera. Sebab kami ini di Perkonas sudah menggaungkan bila perlu kami kumpul lagi di sana dan kawan-kawan secara nasional inginnya kumpul di kementerian, kumpul di DPR. Kan itu membuat apalah seakan-akan tidak dewasa. Kami menuntut kedewasaan semua. Pak Menteri, tolong Menteri Dalam Negeri ini terimalah dan sadaplah, responlah kami ini untuk Jawa Barat. Sebab gerakan Pak KDM yang sangat sistematis dan bagus, masa sih Sukabumi ditinggalkan terlalu banyak, terlalu repot untuk melayani secara administratif, juga secara personal SDM dan juga brand merek lah, nama baik Sukabumi inginnya lebih baik. Apalagi sekarang Pak Asjab sebagai bupati mengatakan kabupaten ini slogannya Kabupaten Sukabumi adalah kabupaten yang barokah. Ini yang mudah-mudahan terwujud dan juga ternikmati oleh kita semua sebagai rakyat. Terima kasih. Terima kasih Pak Pala. Ini terkait dengan Sukabumi Kota. Jadi ada alternatif lain selain DOB, menggabungkan kota menjadi kabupaten. Itu tanggapan presidium yang sudah lama berjuang, hampir 30 tahun lebih ya berjuang. Itu gimana merespon hal itu? Sementara mereka itu kan belum ada kajian, hanya mengusulkan alternatif. Nah, alternatif itu baikkah untuk Utara? Baikkah untuk DOB? Gimana tanggapan? Ya, terima kasih. Kalau saya sih menyikapi di era demokrasi itu sah-sah saja. Sah-sah saja, artinya ini adalah sebuah aspirasi
ini ada sebuah wacana. Beliau itu hanya wacana saja. Tidak gampang. Kami saja yang sudah berjuang dengan puluhan tahun mengeluarkan biaya yang cukup besar. 8,4 miliar yang sudah habis. Ini dana rakyat, ya. Hari ini masih bentuk. Apalagi ini baru wacana. Sah-sah saja. Tetapi secara etika bahwa Pak Wali Kota itu harus punya etika tata cara berbangsa bernegara, ya. Karena apa? Yang namanya tidak tiba-tiba muncul begini, terus kajiannya belum, itu sah-sah saja kalau berbicara tentang aspirasi. Tapi ikhlas nggak? Ya secara etika kan ini harus dibahas dengan beberapa stakeholder. Ada stakeholder bupati, ada DPRD kabupaten, ada DPRD provinsi, ada PDPR RI. Itu harus dilibatkan karena mereka sudah berjuang, sudah mengawal. Termasuk statement yang dilakukan oleh Pak KDM itu barangkali impossible lah. Artinya kota yang sudah usianya ratusan tahun, 247 tahun menyelenggarakan atas nama Kota Sukabumi ini akan dilebur. Nah ini impossible lah. Karena apa? Yang namanya kota itu ada pola main. Udah diatur. Kota itu tidak besar. Hanya sebuah perkotaan saja. Maka Sukabumi yang usianya kalau nggak salah itu 247 tahun akan dilebur begitu saja. Ini barangkali ya kalau di dunia sekarang demokrasi sah-sah saja lah. Tapi kami tidak ikhlas. Kami atas nama Presidium dan masyarakat Kabupaten Sukabumi dialog dulu lah. 1 jengkal pun lahan, terutama di Kabupaten Sukabumi, itu harus didialogkan dulu. Harus didiskusikan dengan matang. Kenapa? Karena ada perkataan NKRI harga mati. Kabupaten Sukabumi pun 1 jengkal pun tidak kita akan berikan. Karena kita batas wilayah sudah ditentukan, sudah disepakati, dan itu secara hukum. Itu barangkali saya memohon kepada Pak Deddy Mulyadi, ya Pak Wali Kota, agar mengkaji, menghargai, menghormati tentang kedaulatan Kabupaten Sukabumi. Itu barangkali. Terus harapannya duduk bareng stakeholder, DPR RI, 8 anggota Dewan Provinsi, Pak Gubernur, Pak Bupati, Dewan kita bersama Presidium. Itu sebuah harapan untuk mendorong bersama-sama bagaimana menyelesaikan pemekaran ini. Itu yang paling terbaik. Karena apa? Secara rasional, seandainya titik nolnya ada di Cibadak, maka daerahnya itu cuma 1,5 jam. 30 menit kejangkau oleh aparatur kita karena ibu kota kita adalah di AS. Di tengah berarti. Di tengah-tengah. Jadi dulu kalau berbicara tentang egois, di depan kami ini ya bisa disorot oleh kamera bahwa ini adalah calon untuk ibu kota ini, lokasi ini. Itu yang dulunya Pak Bad Boy yang punya. Yang dulu Pak Ateng udah menawarkan. Ini adalah di Ciambar itu. Nah, ini adalah untuk calon. Jadi mohon disorot nanti bahwa ini adalah calon. Tetapi karena kita mengalah secara bijaksana, ibu kota harus di AS. Makanya muncul Cibadak adalah titik Karangtengah adalah titik ibu kota Kabupaten Sukabumi Utara. Itu jadi bisa kejangkau batasannya dari ujung timurnya Sukalarang, ujung baratnya adalah Cicurug, ujung timurnya adalah Cikidang sama Gegar Bitung. Jadi bisa kejangkau dengan waktu setengah jam lah, ya. Pelayanan publik akan meningkat. Itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dadang yang sudah memaparkan, yaitu pesan juga buat Gubernur Aing, ya, Kang Gubernur Deddy Aing. Mulyadi. Mudah-mudahan itu bisa didengar. Jadi jangan sepihak, karena kepentingan masyarakat Jawa Barat tidak hanya kota. Yang lebih utama adalah di daerah, khususnya di kabupaten-kabupaten. Karena kalau melihat
dari sisi geografis dan pendapatan, kota tentunya lebih besar menengah ke atas daripada menengah ke bawah. Yang perlu diperhatikan oleh kita semua adalah menengah ke bawah, karena kebutuhan masyarakat kita adalah terutama di bidang pelayanan dan peningkatan ekonomi. Mudah-mudahan dengan adanya perjuangan presidium, dengan nanti bukanya kembali moratorium sehingga bisa mekar, Sukabumi lebih baik lagi ke depannya. Amin. Ya barangkali mungkin ada Dari elemen-elemen dari elemen lain yang bisa menambahkan atau memberi paparan mewakili Pak Kades. mewakili Enggak, dari tokoh LSM dan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat sahabat-sahabat seperjuangan, kami dari elemen orang tua pada hari ini secara kebetulan dimandatkan oleh pemerintah daerah menjadi Ketua PWRI Kecamatan Parungkuda sekaligus Ketua LLI Parungkuda. Lembaga Lansia Indonesia. Alhamdulillah kami bukan hanya hari ini berbicara di forum seperti ini, tetapi sejak dulu, semenjak kami masih bertugas, tetap kami ikut mengawal dan berjalan sebagaimana mestinya bahwa pemekaran Sukabumi harus terjadi. Kenapa harus terjadi? Karena penggalangan publik, penggalangan yang lainnya harus segera selesai. Kalau seperti ini, kapan kita akan selesai? Tentunya perlu kami sampaikan hal semacam ini agar pemekaran ini segera tercapai dan terlaksana, tak lain dan tak bukan. Kami mohon dengan sangat ke Bapak Urang, Bapak Aing, yang Bapak Aing, Bapak Urang, Bapak Uing, yang Bapak Aing, mohon Pak Asdam dan Pak KDM, ikutlah bersama kami, kapan bisa duduk bareng, kapan bisa berangkat bareng untuk menyelesaikan, untuk sama-sama mendobrak, untuk mencabut moratorium ini, agar segera kita laksana. Kenapa? Ya, yang namanya Sukabumi, tadi sudah sekian puluh tahun kita berjuang tidak pernah ada buktinya. Mungkin hanya hari inilah sejarah Bapak yang akan membuktikan. Baik Bapak Aing maupun Bapak Uing, hari ini sejarah Bapak akan terbukti di Sukabumi. Karena selama ini tidak pernah terjadi. Kenapa? Beberapa tahun yang lalu, Saudara Ucok Hasanuddin bisa memindahkan ibu kota Sukabumi ke Pelabuhan Ratu. Ini bersejarah, tercatat dalam sejarahnya. Itu kebanggaan orang Pelabuhan Ratu. Kenapa tidak Bapak Uing, Kang Deddy Asjad, juga Bapak KDM, kenapa tidak mencetak sejarah Sukabumi Utara agar Sukabumi Utara terbentuk dengan secepat ini. Hanya itu yang perlu kami sampaikan, karena perjuangan kami tidak sedikit. Berapa rekan yang sudah jadi korban? Kurang lebih 33 orang, mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Putusan dari LSI ya. Lansia. Tokoh lansia. Tokoh lansia. Nah, Masih setelah semangat. lansia kita semangat muda nih. Muda. Bagaimana nih? Iya. Jadi kita dengar pendapat yang muda, setelah yang tua baru yang muda. Asik. Mangga. Lanjut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Ya, perkenalkan Pep Andri. Paling tidak Bung Dadang menyebutnya tokoh pemuda yang memang kita pernah berproses di pemuda baik di KNPI ataupun di BKPRMI, yang tentunya harapan untuk kaum muda tentunya ada impact yang didapat dari berhasilnya pemekaran bisa di Kabupaten Sukabumi Utara ini. Pertama yang ingin menjadi gairah untuk pemuda tentunya adalah hari ini kita tahu bahwa lapangan pekerjaan tentunya sekarang sulit didapat. Harapannya tentunya dengan pemekaran ini ada banyak lapangan kerja yang didapat untuk para saudara-saudara kita, para pemuda yang masih belum beruntung, artinya masih dalam tahap pengangguran. Bapak-bapak, kami berharap dengan rentang kendali yang dekat tentunya ketika sudah terjadi pemekaran ini tentunya Lapangan kerja lebih luas. pekerjaan mungkin akan lebih luas, Amin. lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya juga dari sisi
pemerintahan juga. Jadi masyarakat atau pemuda ataupun masyarakat secara umum tidak merasa susah untuk istilahnya meminta pelayanan baik dalam sisi pelayanan apapun tentunya. Sebab hari ini kita rasakan untuk membuat sebuah pelayanan saja kita susahnya minta ampun karena jauh sekali gitu jarak yang ditempuh dari Cicurug atau dari Parungkuda ke Pelabuhan Ratu itu sekarang susah jauh sekali paling Dan tidak makan biaya ya. biaya Biaya cukup besar, tinggi juga menghasilkan waktu. waktu yang cukup banyak. Nah, ketika mungkin harapan dari pemuda tentunya ketika sudah terjadi pemekaran ini dengan tadi yang disampaikan oleh dari rekan-rekan sebelumnya bahwasanya jarak tempuh yang ini akan lebih cepat, biaya yang dikeluarkan akan lebih murah. Tentunya itu adalah bagian yang menjadi penting khususnya untuk para pemuda. Yang paling penting juga yang terakhir adalah mudah-mudahan hari ini banyak pemuda atau pelajar yang hari ini belum beruntung juga, barangkali ke depan dengan terjadinya ini paling tidak membuka peluang-peluang beasiswa seperti itu untuk teman-teman yang belum beruntung bisa bersekolah dengan dibiayai oleh pemerintah. Karena apa? Karena saya berpikir bahwa yakin dengan adanya pemekaran, kesejahteraan itu akan lebih meningkat. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari tadi kita dengarkan para bapak. Sekarang kita dengarkan nih kaum hawa dari perempuan supaya ada aspirasi kaum ibu-ibu. Ya, mangga dari kaum ibu-ibu. Terima kasih pada Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak-Bapak sekalian, para pejuang KSU. Baik, saya perkenalkan nama saya Evi Kusmiati, mewakili gender Kabupaten Sukabumi Utara untuk mengutarakan apa yang jadi permasalahan wanita di Sukabumi ini. Permasalahan yang sangat signifikan itu adalah pelayanan publik dan pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan kami di sini bergerak di bidang pelayanan posyandu ataupun PKK, seperti pelayanan yang di ibu hamil ataupun yang mau melahirkan. Karena infrastruktur yang sangat jelek sekali, Pak, di Kabupaten Sukabumi Utara ini, jalan bolong-bolong dan segala macamnya, untuk melahirkan perjalanan jauh yang harus ibu hamil yang resti itu resiko tinggi harus dirujuk misalkan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin ataupun yang di Bunut itu karena perjalanan jauh dan begitupun jalanan yang sangat jelek gitu, Pak. Itu pelayanan kami yang sangat Dibutuhkan warga ya. betul. Mungkin dengan adanya pemekaran ini pelayanan misalkan ini sekarang ada di Cibadak ataupun di Karangtengah mungkin lebih dekat lagi. Jadi kami atas nama gender Kabupaten Sukabumi Utara sangat mengharap sekali segera moratorium itu dicabut oleh Bapak Presiden dan diganti oleh PP. Amin. CDOB ini KSU itu harus segera direalisasikan. Baik, dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Untuk kaum gender perlu didengarkan aspirasinya karena Punya hak undang-undang 30%. nah gitu. 30%. Nah, sekarang nih jalur pemerintahan, walaupun pemerintahan yang paling bawah desa, tentunya lebih berdekatan dengan masyarakat. Ya, harapan kami mungkin pemerintahan desa bisa ikut mensosialisasikan, ikut mendukung terhadap kami ini. Ya, gimana perjuangan dari pemerintahan desa nih ikut mendukung pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara? Untuk KSU Kabupaten Sukabumi Utara, para kepala desa 21 kecamatan di utara Sukabumi jelas mendukung atas adanya presidium terwujudnya KSU Kabupaten Sukabumi Utara. Sangat berharap sekali. Jadi ada beberapa alasan yang sebelumnya sudah kami sampaikan. Dan kami para kepala desa inginnya proses administrasi desa menuju kabupaten itu lebih mudah dengan adanya KSU Sukabumi Utara ini. Nah, yang sekarang kami hadapi kaitan dengan administrasi pelayanan mungkin dari desa menuju ke kabupaten dengan perjalanan yang berkelok-kelok itu
dan itu akan memperhambat kami. Terlebih lagi dengan sistem sekarang kita terkendala yaitu jalan kaki. Terlebih lagi saya ingin mempercepat pembangunan di desa 21 kecamatan ini. Jadi tidak terlalu mengandalkan dana ADD maupun dana DD. Kalau misalkan para kepala desa bertumpu sama dana ADD maupun DD, saya jamin itu para kepala desa tidak akan bisa membangun, Pak Andi. Kalau PADES-nya, pendapat asli desanya itu tidak ditingkatkan. Nah, yang saya lihat sampai hari ini para kepala desa itu hampir 60% bertumpu pada dana daerah sama dana pusat. Yang ujung-ujungnya mungkin ada sedikit kepala desa yang bermasalah karena dia tidak tahu sumber alamnya di desa itu apa gitu. Potensi alamnya. Nah, saya ingin dengan adanya KSU ini dengan 21 kecamatan ingin meningkatkan potensi desanya. Nah, terlebih kalau Kabupaten Sukabumi Utara ya seperti di awal sempat saya sampaikan, identik itu dengan Cicurug, Ciambar, Cidahu, Ciburia, identiknya dengan air. Air ya. Siapa yang tidak butuh air? Tapi dikelola sekarang orang yang lain ya. Nah itu, Gimana makanya ini terutama sama Bapak KDM nih. Bapak KDM ini kita punya mata air nih utara. Punya mata air itu pemiliknya waduh orang mana itu. Saya sih berharap nih kita ada mata air di Cidahu, Cicurug, beberapa mata air. Cisaat ada, Sukabumi ada. Ada beberapa mata air melalui Bapak Gubernur kita nih, Bapak Aing, Bapak Urang, Bapak Dewek, Bapak Kula, segala macam. Mudah-mudahan kita masih punya beberapa mata air, dimohon untuk tidak dimiliki sama pengusaha asing, Pak. Nah, dengan menggali potensi yang ada di Sukabumi Utara, kita mata air ada beberapa. Seperti Kampung Ciburia, Cibuntu, Cidahu itu subhanallah debit airnya itu Pak Andi kalau satu mata air itu paling sedikit itu 25 liter per detik. Per detik ya. Per detik 25 liter kebayang. 500 ton itunya. Iya. Waduh. Per jam. Nah ini Per menit. Tapi aneh makanya kita beli mahal. Beli mahal. Tapi kalau misalkan dia melalui para pemimpin Bapak KDM, terus Bapak Bupati, ini dibeli aja nih sama dikelola oleh desa, dibelinya sama provinsi atau kabupaten, dikelola oleh desa. Belum gunung lagi dikuasai. Gunung. Dan ini segalanya penggalian. Terus tadi kan mata air itu debitnya 25 liter per detik. Kita bicara pH. Karena yang kita minum itu untuk tubuh, jadi jangan sampai hanya menghilangkan haus, ternyata pH juga itu dibutuhkan. Nah, pH air yang di Cicurug itu, Pak Andi mungkin tahu nih. pH di Cicurug itu aqua itu 7,1 Pak pH-nya. Jadi kalau bahasa itu diinum di mata air lagi itu nanaon karena amubanya sedikit. Nah, ini perlu saya sampaikan. Tiap mata air itu debitnya minimalnya itu sekitar 25 liter per detik. pH-nya 7,1 ketika hujan. 9,1 kemarau. Wow, mantap. Nah, sedangkan yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu yaitu pH dan kadar mineral alami. Makanya saya selaku warga KSU lah sekarang udah jadi kabupaten nih, anggaplah udah jadi kabupaten. Amin. Mimpi yang jadi kenyataan. Harus jadi kenyataan. Jadi kita punya mata air yang berlimpah dengan pH 9,1 dengan debit yang paling besar. Nah, saya merasa bangga dan layak kira-kira hukumnya wajib ya malah ini sunah deui harus jadi Kabupaten Sukabumi Utara. Makanya mekar yes, makar no. Tapi pemikiran ini tentunya bukan berarti tim kita ini tidak peduli dengan industri. Iya. Dan tidak menghalang-halangi industri. Kita tentunya welcome investor, investasi tetapi yang bisa nanti bisa tidak hanya mengeruk kekayaan alam, tetapi ikut memelihara kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dan ada kontribusi yang jelas
bisa dinikmati oleh masyarakat Sukabumi. Itu bisa diatur dengan pemerintahan. Regulasi dan ketegasan pemimpin, Pak Dadang gitu lain. Nah, saya nambah saja bahwa memiliki sebuah potensi strategis, ya. Saya menambah saja. Ini perlu diketahui oleh semua elemen, Pak KDM maupun pemerintah di atas, bahwa Kabupaten Sukabumi Utara ini hari ini sudah masuk infrastruktur yang cukup memadai. Jadi yang namanya jalan tol sudah terbentang, ya itu namanya Bocimi, dan Jalan alternatif sudah tinggal diperbaiki, tinggal peningkatan. Terus yang namanya double track kita sudah siap. Nah, makanya kita memiliki sebuah ide dan gagasan bahwa kawasan industri ini cukup strategis dibangun di wilayah Sukabumi Utara. Pas. Jadi membentang ini karena apa? Yang namanya Jakarta Sukabumi Utara ini cukup dengan waktu 1 jam sampai ke titik Jakarta. Jadi nggak kesulitan. Makanya kami mengundang untuk semua para pengusaha agar segera membuka matanya, membuka telinganya bahwa Sukabumi Utara bebas macet karena kita memiliki infrastruktur yang memadai. Siap, Itu lanjut. Jadi Amin. sudah sangat siap Sukabumi siap. Utara untuk menjadi kabupaten. Iya. Ya mungkin terakhir seperti yang tadi tidak bosannya, marilah kita sampaikan harapan-harapan terhadap pemerintahan pusat supaya di 2025 atau 2026 bisa terlaksana pemekaran. Iya. Kami atas nama Presidium yang tengah bergabung dan juga tokoh-tokoh yang ada di Sukabumi yang masih mencintai Sukabumi dan ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan baik. Mari sama-sama bahu-membahu untuk datang dan menyampaikan artikel ini atau progres ini ke pemerintahan pusat, ke Mendagri, ke Presiden, dan juga kepada DPD dan DPR RI. Mudah-mudahan hari ini terdengar melalui YouTube, melalui media, dan melalui internet. Kami Presidium Sukabumi bertekad sesungguhnya agar Presiden, DPR, dan juga wakil-wakil yang dari Sukabumi dan Jawa Barat ikut membantu kami. Kalau tidak, subhanallah, hanya Allah yang tahu. Berarti Anda tidak cinta Sukabumi. Setuju. Tidak cinta Sukabumi. Kami orang Sukabumi sangat mengharapkan bapak-bapak beliau-beliau yang ada di pusat, juga yang ada di Jawa Barat. Jangan diam. Kami mendukung dan mencoblos Anda semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekar. Yeah. Makar. No. Terima kasih semuanya. Nah, cukup kita jumpa kali ini. Mudah-mudahan podcast kita kali ini bisa didengar langsung oleh Presiden. Amin. Dan bisa Amin. mengabulkan cita-cita daripada para tokoh pemekaran Kabupaten Sukabumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Alhamdulillah, ini respon yang bagus.